Kali ini gue akan membahas alur cerita film Mercury Rising. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan agen FBI yang bernama Hartley sedang bernegosiasi melalui telepon dengan seorang pria bernama Edgar, yaitu pemimpin kelompok perampok bank yang sedang merampok sebuah bank. Edgar menolak mentah-mentah tawaran dari FBI. Tetapi Art Jeffries, seorang anggota FBI yang sedang menyamar sebagai anggota perampok bank, menyuruh Edgar untuk menyerah karena terdapat anggota perampok bank yang masih anak-anak berusia 14 tahun, bernama James dan juga Isaac. Namun, belum sempat Edgar mengambil keputusan, FBI menerobos masuk ke dalam bank dan terjadilah baku tembak. Di sini Edgar beserta perampok lainnya pun tewas. Jeffries yang tidak dapat menyelamatkan nyawa James dan Isaac langsung mendatangi Hartley dan marah karena kedua anak tersebut telah menjadi korban. Hartley lalu mengatakan kepada Jeffries kalau pimpinan FBI yang bernama Lumox ingin menemuinya. Besoknya, Jeffries menemui Lumox didampingi oleh partnernya yang bernama Tommy. Di sini Lumox memberikan analisa mengenai kejiwaan Jeffries yang didapatnya dari psikolog, yang mana dikatakan kalau Jeffries mengidap delusi paranoia. Hal ini menyebabkan Jeffries dipindah tugaskan dari menyamar menjadi pengurus berkas lamaran. Di sisi lain, terdapat anak berusia 9 tahun yang mengidap autisme bernama Simon Lynch. Di sekolah, Simon diberikan sebuah majalah teka-teki oleh gurunya karena ia sangat menyukai teka-teki. Setelah pulang sekolah, di rumah, Simon menjalani kegiatannya seperti biasa. Sampai akhirnya, Simon mengerjakan sebuah kode di majalah teka-teki yang ternyata jawabannya merupakan sebuah nomor telepon. Simon menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh Dean Crandall, seorang anggota NSA yang menerbitkan kode itu pada majalah teka-teki. Di sini Dean mengatakan kalau dia menerbitkan kode tersebut bersama partnernya Leo tanpa diketahui atasannya dengan tujuan untuk uji coba apakah kode tersebut dapat dipecahkan atau tidak. Sekedar informasi, kode tersebut merupakan kode kriptografi yang disebut Mercury. Kode tersebut pun sangat rumit, sampai seluruh komputer di bumi tidak ada yang dapat memahaminya, sehingga kode tersebut juga dipakai sebagai alat keamanan komunikasi yang tidak dapat diketahui oleh musuh. Berita mengenai kode Mercury dipecahkan oleh anak berusia 9 tahun sampai ke telinga pemimpin NSA yang bernama Nicholas Kudrow. Dia marah kepada Dean dan Leo karena telah menaruh kode Mercury ke sebuah majalah teka-teki, sehingga ia mengirimkan pembunuh bayaran bernama Peter untuk membunuh Simon beserta orang tuanya. Di sisi lain, ayah dan ibu Simon yang bernama Martin dan Jenny kedatangan tamu yang ternyata merupakan Peter. Mereka berdua kemudian ditembak oleh Peter dan Peter langsung mencari Simon. Akan tetapi sebelum meninggal, ayah Simon sempat menelpon polisi. Simon yang mendengar suara tembakan pun bersembunyi dan sebelum ditemukan oleh Peter, polisi sudah datang ke rumahnya. Sehingga Peter langsung kabur tanpa sempat membunuh Simon. Di sisi lain, Jeffrey yang sedang bekerja tiba-tiba mendapat panggilan dari Tommy untuk menyelidiki kasus anak hilang, yaitu kasus Simon. Jeffrey langsung mendatangi TKP. Di sana, ia menggeledah rumah untuk mencari keberadaan Simon. Dan gak butuh waktu lama, Simon pun akhirnya ditemukan sedang berada di balik lemari di ruangan rahasia. Setelah itu, Simon pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jeffries menyuruh polisi untuk berjaga di depan ruangan Simon. Jeffries kemudian pergi untuk minum, dan setelah kembali, Simon sudah tidak ada di ruangannya. Jeffries bertanya kepada perawat mengenai keberadaan Simon, dan ternyata Simon dipindahkan ke ruangan lain atas suruhan orang tuanya, padahal kedua orang tuanya sudah meninggal. Jeffries yang merasa janggal langsung mencari Simon. Nah, ternyata Peter juga berada di rumah sakit menyamar sebagai dokter untuk membunuh Simon. Jeffries yang sudah bolak-balik naik tangga akhirnya menemui Simon di sebuah ruangan, kemudian membawanya pergi dari rumah sakit menggunakan mobil ambulan, yang mana ini membuat Peter kehilangan jejak mereka. Jeffries menepi dan mengajak Simon untuk menaiki kereta supaya mereka tidak diikuti oleh Peter. Akan tetapi,
anak buah Peter lainnya mengetahui keberadaan Jeffries di kereta dan akhirnya mereka pun berkelahi. Perkelahian tersebut pun dimenangi oleh Jeffries yang menendang anak buah Peter dari atas kereta. Karena tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya Jeffries mendatangi rumah Tommy untuk beristirahat sejenak. Di sini Tommy pun mengatakan kalau Lomax mempunyai surat penangkapan Jeffries karena dianggap telah menculik Simon. Jeffries menjelaskan posisinya, dan setelah Tommy mendengar penjelasan Jeffries, akhirnya ia mau membantu dan tidak memberitahu keberadaan Jeffries kepada Lomax. Jeffries meminjam mobil Tommy untuk membawa Simon pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Simon memanggil kembali nomor telepon dalam kode pada majalah teka-teki. Dan di sini, dia berbicara kepada Dean dan juga Leo. Jeffries berbicara dengan mereka, sampai akhirnya Leo mengatur pertemuan melalui kode yang diemailkan. Kode pada email tersebut menggunakan kode Mercury yang dipecahkan oleh Simon, dan menunjukkan kalau pertemuan berada di gedung Wrigley. Sebelum pertemuan tersebut, Jeffries dan Simon pergi ke sebuah kafe. Di situ, Jeffries menabrak tas seorang wanita bernama Stacy Sebring. Lalu, setelah basa-basi sedikit, Jeffries langsung mengatakan kalau ia ingin menitipkan Simon kepada Stacy, yang kemudian disetujui. Jeffries langsung menuju gedung Wrigley dan menemui Leo. Setelah berbincang mengenai Mercury, tiba-tiba Leo ditembak dari belakang oleh Peter dan kemudian tewas. Jeffries yang melihat Peter langsung mengejarnya. Tetapi sayangnya, Jeffries kehilangan jejak Peter. Kemudian, Jeffries kembali menjemput Simon yang sedang berkeliling bersama Stacy, kemudian pergi. Malamnya, Jeffries bersama Simon tiba-tiba muncul di kediaman Stacy dan meminta tolong untuk membiarkan mereka menginap. Stacy tadinya menolak karena dia akan melakukan perjalanan bisnis ke tempat lain pada pagi hari. Tetapi akhirnya ia pun tidak tega setelah Jeffries dan Simon berjanji akan pergi sebelum Stacy pergi. Di sisi lain, Dean yang sudah mengetahui kematian Leo ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Dean mencari cara untuk memberikan pesan ke Jeffries dan akhirnya memutuskan untuk membuat surat menggunakan mesin tik. Akan tetapi, setelah selesai membuat surat itu, Dean didatangi oleh Peter dan dibunuh. Kekasih Dean yang juga merupakan anggota NSA bernama Emily Lang mendatangi tempat kediaman Dean dan menemukan Dean yang sudah tewas di sana. Emily tidak mau perjuangan Dean sia-sia, sehingga dia membawa surat yang dibuat Dean dan mencari Jeffries. Pagi harinya, Emily mendatangi kantor FBI untuk mencari Jeffries. Tommy yang tahu hal ini diam-diam mengatur pertemuan Jeffries dengan Emily. Nah, setelah bertemu, Emily menceritakan semuanya dan memberikan surat dengan kertas karbon yang dibuat oleh Dean kepada Jeffries. Jeffries membaca surat tersebut dan mengetahui kalau Kudrow yang berada di balik semua ini. Jeffries langsung berniat untuk mendatangi Kudrow, tetapi sebelum itu ia menitipkan Simon kepada Stacy. Stacy pun marah karena tidak sesuai dengan perjanjian mereka, karena ia harus membatalkan perjalanan bisnisnya. Tetapi setelah dijelaskan oleh Jeffries, Stacy pun terpaksa mengikutinya. Jeffries selalu mengatakan kepada Stacy, jika terdapat keadaan darurat, jangan menelpon polisi, tetapi telepon anggota FBI yang ia berikan nomor teleponnya. Jeffries kemudian menyuruh Tommy untuk mendaftarkan Simon ke program perlindungan saksi. Malamnya, Jeffries mendatangi tempat kediaman Kudrow yang sedang menggelar acara ulang tahunnya. Di sana Jeffries membuat kesepakatan kalau ia tidak akan memberikan surat karbon dengan sidik jari Dean kepada anggota Senat, asal Kudrow mengakui di TV dan memberitahu semua warga Amerika kalau kode tersulit di dunia seharga miliaran dapat dipecahkan oleh anak autis berusia 9 tahun. Akan tetapi, hal tersebut ditolak oleh Kudrow. Lalu Jeffries pun pergi. Setelah itu, Jeffries menelpon Tommy mengenai program pelindungan anak yang sudah diatur esok hari di landasan helikopter gedung JEX. Di sisi lain, Kudrow bersama Peter menyadap percakapan antara Jeffries dan juga Tommy, sehingga mereka mengetahui rencana Jeffries.
Tetapi sebelum itu, Kudrow pergi ke kantor FBI dan menemui Lumox untuk mengadu dan memastikan kalau Tommy tidak ikut campur dengan hal ini. Setelah Kudrow pergi, Tommy memberikan surat kertas karbon sebagai bukti kejahatan Kudrow, dan akhirnya Lumox pun percaya. Di sisi lain, Stacy yang sudah diberitahu rencana tersebut pergi berdua dengan Simon ke gedung GEX dan langsung naik menuju landasan helikopter. Di depan landasan helikopter, Stacy dan Simon disambut oleh Kudrow yang berpura-pura sebagai pimpinan program pelindungan saksi. Dan akhirnya, Stacy berpisah dengan Simon yang pergi untuk menunggu helikopter bersama Kudrow dan juga Peter. Sementara itu, anggota FBI yang sudah berada di sisi gedung mendapat perintah dari Lumox untuk bergerak. Kudrow yang melihat hal itu menyuruh Peter untuk menahan anggota FBI. Di sini pun terjadi tembak-tembakan yang seru dan dimenangkan oleh para anggota FBI. Saat baku tembak sedang terjadi, helikopter pun datang dan Kudrow membawa Simon memasuki helikopter tersebut. Tetapi ternyata di dalam helikopter tersebut sudah ada Jeffries yang menunggu. Jeffries menendang Kudrow, akan tetapi Kudrow menahan kaki Jeffries sehingga mereka berdua jatuh ke landasan helikopter. Kemudian terjadilah perkelahian yang seru antara Jeffries dan juga Kudrow, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Jeffries dengan menjatuhkan Kudrow dari atas gedung. Di akhir film, Jeffries diantar Stacy menemui Simon di sebuah sekolah. Di sini dapat diketahui kalau Simon sudah memiliki orang tua angkat. Jeffries kemudian memberikan Simon sebuah buku teka-teki dan Simon pun memeluknya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Mercury Rising. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.